Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Untuk materi yang kedua ini, kalian harap catat di buku mata pelajaran TK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dasar internet. Ada 4 pokok bahasan yang akan Bapak jelaskan untuk kali ini. Yang pertama yaitu pengertian internet, yang kedua sejarah perkembangan internet, yang ketiga manfaat internet, dan yang keempat, yang terakhir layanan internet. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama yaitu tentang pengertian internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Networking, yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung. Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu jaringan informasi global. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yang disingkat sebagai istilah TCP/IP. TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya disebut dengan Switching Communication Protocol, yang biasanya digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Ada 2 tipe komputer di internet. Yang pertama yaitu komputer server atau server komputer. Pengertiannya adalah komputer server yang digunakan untuk menampung semua data yang berasal dari komputer klien dalam sebuah jaringan. Tidak hanya itu, komputer server juga digunakan untuk mengelola sebuah jaringan komputer. Sirkulasi data, informasi, maupun perintah yang berasal dari komputer klien akan selalu melewati komputer server ini. Nah, yang kedua, komputer klien, pengertiannya adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Layanan tersebut bisa jadi data, file, gambar, printer, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam komputer klien dibutuhkan suatu aplikasi tertentu agar dapat mengakses layanan dari komputer server. Nah, yang kedua tentang sejarah perkembangan internet. Pada awalnya proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi 2, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan.
Sedangkan Milnet digunakan untuk keperluan militer secara internal seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi. Kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Nah, yang ketiga tentang sejarah perkembangan Internet. Pada tahun 1971, Roy Tomlinson menciptakan email. Yang kedua, pada tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email pertama dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Yang ketiga, pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama dengan nama Usenet. Yang keempat, pada tahun 1981, French Telecom meluncurkan telepon televisi pertama yang memungkinkan menelepon sambil berhubungan dengan video link. Yang kelima, pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Pada tahun 1984, diperkenalkan sistem nama domain yang kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Nah, pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Nah, yang terakhir tentang manfaat internet. Yang pertama, menambah wawasan. Salah satu manfaat layanan internet adalah sebagai cara menambah wawasan. Dengan wawasan yang luas, maka pikiran kita pun akan semakin terbuka dan kita akan lebih bijak menjalani kehidupan ini. Melalui layanan yang ada di internet yang begitu banyak, betapa menjadi manusia yang rugi kita apabila kita tidak mau memanfaatkan hal tersebut untuk menambah wawasan pada diri kita. Yang kedua, lebih efisien. Dulu tahun 90-an, untuk mencari sebuah informasi, kita membutuhkan orang yang ahli dalam bidang itu. Atau kita bisa dengan membeli koran. Saat ini, dengan internet, tidak perlu membeli koran, tak perlu berlama-lama menunggu informasi yang Anda mau di TV. Dengan internet, informasi apapun bisa langsung Anda dapatkan. Cukup mengetikkan informasi yang ingin dicari, kemudian kemudian detik itu juga, atau tergantung jaringan Anda tak akan mendapatkan jawabannya. Jadi dapat dibuktikan bahwa internet bukan hanya media yang murah, tetapi juga sangat efisien. Dan yang ketiga, tentang manfaat internet adalah memudahkan komunikasi. Di era yang semakin canggih ini, berkomunikasi tidak perlu lagi menggunakan surat. Terbayangkan dulu saat kita ingin mengirimkan sebuah pesan saja, kita membutuhkan perangko, membutuhkan tukang pos, dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengirimkan sebuah surat. Dan saat ini sudah menggunakan fasilitas digital yang tersedia seperti halnya di internet. Internet mampu berperan sebagai media komunikasi kita dengan orang lain. Contohnya, Anda bisa menuliskan tulisan kepada teman Anda melalui sosial media seperti Facebook, Google+, Twitter, atau media sosial lainnya.
yang saat ini hanya dengan menggunakan satu genggaman saja. Yang keempat, meningkatkan penguasaan bahasa asing. Bisa menggunakan bahasa asing adalah suatu yang sangat membanggakan. Terlebih lagi berbicara mengenai bahasa Inggris. Bahasa yang satu ini merupakan bahasa internasional yang sebetulnya wajib kita kuasai sebagai bekal untuk kerja nantinya. Terlebih lagi jika Anda mau bekerja di luar negeri. Di internet sendiri memang sangat banyak informasi yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Selain itu, Anda juga bisa belajar bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya dengan menerjemahkan kata atau kalimat di Google Translate. Yang kelima, tentang manfaat internet, yaitu mendorong kemandirian. Orang yang sudah fasih menggunakan internet biasanya cenderung bisa lebih mandiri dalam mencari sebuah informasi yang dibutuhkan olehnya. Karena dirinya mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi atau bahasa kekiniannya adalah kepo. Sehingga jika ia penasaran, bisa mencarinya di internet. Dari sini terciptalah karakter kemandirian, karena terbiasa inisiatif sendiri dalam mencari sebuah informasi. Karena kemandirian itulah akhirnya Anda tidak dengan mudah mengandalkan orang lain dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang keenam, sarana pendidikan jarak jauh. Internet sebagai perpustakaan online dan kemampuannya dalam membangun komunikasi yang interaktif memungkinkan setiap orang melakukan pendidikan jarak jauh. Artinya, seorang guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa tidak harus berada di satu tempat, melainkan bisa di tempat yang berbeda walaupun jauh. Mengapa bisa? Karena siswa bisa mengakses website yang telah sekolah siapkan, lalu siswa mengikuti proses pendidikan di depan komputer, bisa kapan saja bahkan hingga 24 jam. Yang ketujuh, tentang manfaat internet, yaitu sebagai sarana hiburan. Berbicara mengenai hiburan, sebenarnya hiburan bisa didapatkan bukan hanya di dunia nyata saja, di dunia maya pun bisa. Di internet, Anda bisa mendapatkan hiburan sesuai yang Anda mau. Misalkan menonton video lucu, gambar yang menghibur, bermain game secara online, menyegarkan pikiran dengan mencari informasi menghibur, dan lain-lain. Yang kedelapan, memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang sebelumnya terasa berat bisa menjadi ringan karena hadirnya internet. Contoh, jika Anda diperintahkan untuk memberikan sebuah data kantor, dan hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan surat elektronik di dunia maya atau biasa disebut dengan email. Dulu kita masih membutuhkan seorang messenger yang bertugas mengantar dokumen-dokumen. Saat ini hanya dengan email, hanya butuh satu klik saja sudah sampai di lokasi tujuan. Tentu internet benar-benar memberikan kemudahan. Yang kesembilan, untuk menjalankan bisnis. Bisnis yang dijalankan di internet disebut oleh kebanyakan orang dengan bisnis online. Ya, bisnis online kini sedang populer dan sudah sangat banyak yang menjalaninya dari seluruh dunia. Bagusnya bisnis online adalah kita hanya duduk di depan laptop atau komputer saja sambil menjalankan bisnis. Jadi tentunya sangat hemat tenaga dan bahkan hasilnya bisa lebih besar dibanding bekerja di dunia nyata. Yang terakhir, yang ke-10 tentang manfaat internet. Di era yang semakin elit dan canggih ini, bisa mengoperasikan internet adalah sebuah keharusan. Karena jika tidak, kita bisa tertinggal oleh zaman dan mungkin tidak berkembang pola pikirnya. Karena masih berpikir secara modern, beberapa manfaat internet tersebut membuktikan bahwa internet sangat luar biasa peranannya dalam pola hidup manusia saat ini. Mulai dari penyajian informasi, hiburan, hingga bisnis semua ada di internet.
Semua hal yang sebelumnya sulit akan terasa dengan mudah jika menggunakan internet. Sama halnya dengan berbelanja. Saat ini toko online sudah banyak, mulai yang dari perseorangan hingga marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan yang lainnya. Itu semua merupakan hasil dari manfaat sebuah internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang layanan internet. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang WWW atau World Wide Web. Adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Layanan ini menggunakan link hypertext yang disebut hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-halaman web di server. Yang kedua, tentang layanan internet yaitu email atau electronic mail. Adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima oleh dan antar individu atau komputer. Email dapat digunakan untuk berkirim surat secara langsung kepada beberapa orang sekaligus. Yang ketiga, FTP atau File Transfer Protocol. Layanan ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload dan untuk mengambil file atau data disebut dengan download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Yang keempat, IRC atau Internet Relay Chat memungkinkan para pengguna internet bisa berkomunikasi yang menggunakan sarana baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Software yang digunakan contohnya MIRC, Yahoo Messenger, Gtalk, MSN Messenger, dan yang lain-lain. Yang kelima, Telnet. Telnet berfungsi untuk mengakses komputer atau komputer server dari jauh. Telnet merupakan program yang bisa membuat komputer menjadi pusat dari komputer lain di internet. Yang keenam, tentang layanan internet yaitu mailing list. Suatu aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi dan bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. Saat seseorang mengirimkan surat yang kemudian dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar, penerima pesan memiliki kebebasan untuk membalas topik diskusi tersebut atau tidak. Yang terakhir tentang layanan internet yaitu Gopher. Gopher adalah aplikasi perangkat lunak yang tersusun atas menu sistem pencarian informasi. Layanan ini menggunakan FTP atau pertukaran file dan telnet untuk terkoneksi dengan server-server tertentu. Saat ini Gopher sudah jarang sekali digunakan, bahkan hampir tidak ada. Demikianlah pembahasan tentang internet. Semoga kalian sudah ditulis di dalam buku TIK. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas tes pemahaman materi yang kedua.